hal yang selalu Pak Guru lakukan, yaitu bepergian Bandung-Jakarta. Ini ada berita nih. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur berencana untuk membuat kereta cepat dari Jakarta hingga Surabaya. Tanggapannya Pak Guru kalau misalkan kereta cepat ini sampai ke Jakarta Surabaya? Pak Guru setuju tidak? Iya, apa ya? Saya bingungnya tuh. Setuju dalam hal ini akan menggerakkan ekonomi Pulau Jawa. Nah, itu masalahnya. Jadi di sini Pulau Jawa tuh apa ya? Mengalami menciptakan kesenjangan yang sangat luar biasa dengan pulau-pulau yang lain gitu. Nah, lebih dari setengah populasi Indonesia itu ada di Jawa, dan karena itu ketika kita membangun infrastruktur dan suprastruktur di Jawa, dalam hal ini misalkan adalah kita bikin rel kereta api yang menghubungkan antara Jakarta dengan Surabaya dan kereta cepat dan bisa dalam waktu 4 jam sampai ke sana. Betul. Ya itu sebenarnya sangat baik untuk ekonomi Jawa gitu. Cuman yang dipikirkan lagi adalah kenapa Jawa lagi gitu. Kan Sumatera juga lebih jauh. Papua, Dari Aceh ke Lampung tuh jauh banget gitu. dari Papua Lampung ke Palembang ke jauh tuh. Iya. Lumayan. Oh iya, itu juga jauh banget gitu. Jadi maksudnya ya saya tahu alasannya sebenarnya adalah kalau balik modal. Jadi kalau misalkan di Jawa penduduknya banyak, sirkulasi uang yang bisa berputar di situ tuh menjadi lebih besar. Cuman kalau misalkan yang Sumatera yang lain tidak dibangun, tidak dikembangkan, ya kapan mereka juga majunya gitu. Sesuatu yang sangat kesal yang terjadi di Indonesia itu adalah soal kesenjangan. Jangankan nih orang Aceh, saya orang Bandung mau meniti karir itu harus ke Jakarta dulu gitu. Karena apa-apa tuh adanya di Jakarta gitu. Sekitar 60-70% dari perputaran ekonomi itu adanya di Jabodetabek gitu. Gila banget segitunya. Padahal itu kecil sekali, wilayah itu tuh area yang kecil, tapi kawasan yang sangat padat terkait dengan kegiatan ekonomi. Nah, jadi saya setuju sekali karena itu benar-benar akan meningkatkan sirkulasi ekonomi rakyat. Tapi ya ada beberapa yang akan terdisrupsi. Pesawat jelas terdisrupsi ya. Pesawat emang dari Jakarta ke Surabaya tuh 1 jam atau 1,5 jam gitu. Tapi kan nunggu di bandaranya juga lama. Jadi anggaplah 4 jam itu sama lah. Dan bandaranya juga di ujung kota, di ujung jauh. Iya gitu ya. Jauh. Nah ya jadi apa ya? Ya saya setuju dan nggak setuju soal Indonesia bakal kan berhutang. dia bilang tidak akan memakai APBN juga. Nah ini tuh janji pemerintah yang sering diomongin gitu. Kita nggak ke IKN, kita nggak akan pakai APBN, kita nggak akan pakai APBN. Ya kalau misalkan kita nggak pakai APBN itu tuh lebih buruk. Orang tuh mengira bahwa kalau pakai APBN tuh kalau nggak pakai APBN tuh bagus gitu. Tapi itu jauh lebih buruk. Berarti kita tuh akan mentransaksikan sesuatu yang lebih di belakang gitu. Entah itu misalkan investasi asing harus dimasukkan ke sini dan ke sini, entah itu apa, itu kan pasti dari buatan luar kan, kereta cepat nggak mungkin buatan karya anak bangsa gitu. Nah karena itu pakai APBN, APBN-nya karena itu pakai anggaran, pakai biayanya nggak pakai APBN, udah jadi pakai apa? Kesepakatan di belakang meja atau apa gitu kan, itu juga lebih mengkhawatirkan gitu. Jadi tidak pakai APBN menunjukkan kita tuh fakir miskin, APBN-nya nggak cukup. Jadi kita harus menawarkan sesuatu ke negara yang ngambil tender itu gitu. Atau pihak yang ngambil tender itu apa itu ya nggak tahu juga. Kayak IKN juga kan sama kan. Jadi IKN akhirnya digerakkan sama misalkan katakanlah sama pengusaha gitu, nggak pakai APBN atau dia bantu APBN. Tapi kan dia minta proyek di tempat lain yang ngerusak lingkungan lebih parah gitu dan lain-lain kan gitu. Jadi kalau janjinya nggak pakai APBN itu justru malah janji yang lebih berisiko besar. Ada transaksi benar di belakang itu. Ya kita nggak tahu ya transaksi apa. Cuman kalau misalkan ada kata-kata nggak pakai APBN, nah itu bahaya gitu. Jalurnya sangat-sangat strategis. Pantura kan? Iya. Ya itu ngambil jalur Dendels kan? Purwokerto, Jogja, Solo, Madiun, Surabaya. Bukan ya? Madiun. Iya, jadi Jakarta, Karawang, Bandung, Kertajati, Cirebon, Purwokerto, Jogja, Solo, Madiun, Surabaya. Oh lewat selatan. Iya. Oh lewat selatan. Gitu jalurnya. Itu jalur yang tidak strategis. Tapi mungkin karena di utara udah ada Pantura gitu ya, udah ada tol. Ya oke lah. Ini mungkin satu lagi Pak Guru. Ini mah lucu-lucuan saja.
ODGJ ngeliatin orang lagi ngemis atau nyari lagi lucu-lucuan, Ngeliat orang lagi live waras. TikTok. Iya. Jadi orang waras nyamar jadi ODGJ. ODGJ-nya dalam hal itu ngeliatin. Dia dalam hal itu kayak ini tuh yang waras tuh yang stres tuh dia atau perasaan dia yang stres. Saya ngelihat itu si cowoknya yang bekerja keras untuk ngemis itu teh. Iya, kan di perempatan. Amen lah dalam tanda kutip. Saya punya pikiran kalau dia sekreatif itu dan fisiknya sefit itu, kok dia nggak kerja ya? Itu loh susahnya. Nggak tahu ya. Susah nyari kerja tuh Pak Guru. Nggak, tapi dia tuh kreatif jelas dari situ tuh. Dari situ kreatif dan dari situ sehat, fit. Badannya juga berotot gitu. Kok dia ngemis gitu. Ngamen bukan ngemis, ngamen. Pelajaran-pelajaran atau pendidikan-pendidikan yang sangat penting dan urgen di Indonesia itu justru adalah pekerjaan yang jarang ditekuni. Kayak misalkan gini, Indonesia kan miskin. Berarti untuk jadi kaya butuh ilmu pengetahuan untuk menjadi kaya gitu kan. Berarti harusnya trainer-trainer finansial itu berkembang di Indonesia. Tapi di sini tuh kita tuh jarang sekali. Itu di kelas-kelas eksklusif untuk orang-orang yang sudah kaya. Atau menengah juga enggak semuanya. Ya menengah gitu lah ya. Ya tapi yang kismin-kismin yang susah gitu. Kemudian kemarin saya ngomong gitu ya. Yang ngebahas tentang sesuatu yang penting soal pendidikan, soal apa dan lain-lain. Itu juga kalangan elit gitu. Yang miskin beneran yang butuh pendidikannya tuh dikit gitu. Atau misalkan yang tadi psikolog. Kan orang Indonesia tuh banyak yang stres, tapi psikolog tuh nggak laku. Aneh tuh. Karena tanggapannya disangkanya kalau misalkan ke psikolog itu orang gila. Lah datang ke dukun malah musyrik, tapi lebih banyak ke dukun. Ya, kan gitu. Jadi di Indonesia tuh, atau misalkan apalagi ya yang parenting misalkan. Kan orang Indonesia tuh anaknya kebanyakan nakal-nakal. 70% orang tua di Indonesia melakukan tindakan kekerasan secara brutal kepada anaknya gitu ya, 70%. Berarti butuh parenting. Tapi parenting nggak diminatin. Kelas jodoh, comblang-comblangan banyak, tapi bagian punya anak dan lain-lain nggak diperhatikan. Nah ini yang aneh-aneh juga di Indonesia tuh. Termasuk yang tadi si bapak fit, kreatif. Tapi dalam pikiran saya, dia tuh putus asa, dia tuh bingung apa yang bisa saya lakukan gitu. Untuk dapat penghasilan gitu. Nah tapi di orang-orang kaya yang tadi diliatin ODGJ itu di TikTok yang live banyak, jadi nggak cuma surfboard tuh yang gitu-gitu banyak. Nah si kreatifnya tuh kayak dia tuh nyusun puzzle, baut gitu-gitu, saking kreatifnya teh. Pada akhirnya ngemis juga kreatifnya tuh untuk ngemis buat live gitu, ngemis. Oh itu tuh tadinya live? Kalau di video tadi mah dia joget-joget ngamen pasti. Tapi kan banyak yang kayak gini juga di era sekarang teh. Iya, jadi judulnya tuh ya minta gitu. Judulnya tuh minta sumbangan, minta saweran gitu ya. Karena dia mau nulis buku belum ada yang beli. Iya, nulis buku tuh nggak laku. Bukan menulis buku tuh nggak dibayar gede. Baru tadi di belakang layar buset Pak Guru harga beli buku. Iya gitu loh. Ini terakhir apa gue nggak jadi yang tadi terakhirnya nih, ini ngomongin sejarah nih. Tapi saya nggak ngerti kata-katanya, mungkin Pak Guru lebih ngerti ya. Pak Guru, kenapa ada apartheid? Apartheid itu apa? Apartheid. Ada apartheid. Ada apartheid di Afrika Selatan, sedangkan di Indonesia tidak ada, padahal sama-sama dijajah Belanda dan Inggris. Thank you. Apartheid itu apa? Apartheid itu adalah politik pemisahan. Sebenarnya jadi gini. Di Afrika itu, di Afrika Selatan itu setelah kemerdekaannya, di situ tuh ada pemisahan antara orang kulit putih, pemerintahannya di sini, kotanya di sini, semua aktivitas ekonominya di sini, dan orang Afrika hitam itu dipisah, gak boleh bersatu. Ini di sini, ini jadi fasilitas semuanya itu untuk orang kulit putih, dibangun oleh orang kulit putih. Sedangkan orang kulit hitam ya bikin aja sendiri dengan karya hasil kamu sendiri dan lain-lain gitu. Jadi dipisah. Nah ini tuh muncul karena apa? Ya ceritanya sebenarnya panjang, tapi pendeknya mah gini lah ya.
pendeknya tuh gini, orang-orang Belanda kan menjajah Afrika Selatan. Nah, setelah menjajah, mereka tuh betah, tempat tinggal di sana, penghasilan di sana. Afrika Selatan kan kaya banget kan, penghasilan di sana, apa-apa di sana. Terus pemerintah Belanda tuh tahun sekian tuh bikin sebuah aturan, yang sudah di luar Belanda jangan balik lagi, itu udah warga negara yang berbeda. Pas zaman penjajahan itu dipisahkan, kalau pas zaman penjajahan itu dihapuskan sama negara-negara Eropa. Nah, negara-negara orang-orang yang ada di Afrika, orang-orang Belanda dan orang-orang bule yang ada di Afrika itu bingung, mau balik lagi udah nggak diterima, mau stay di situ. Itu orang-orang Afrika siap untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan mereka. So, kalau misalkan dirimu ada di posisi itu gimana? Satu-satunya jalan adalah bikin pemisahan itu. Ini wilayah saya, kasih benteng, kasih ini buat berhadapan dengan zombie gitu, pagar listrik apa segala rupa, pisahin. Nah, orang-orang Afrika jangan ada di situ. Itu apartheid, itu seperti itu. Nah, itu kalau orang kulit hitam boleh masuk ke sini, boleh. Orang kulit putih juga boleh masuk ke sini, tapi tetap ada pemisahannya. Statusnya dipisahin. Misalkan tidak boleh jadi presiden, tidak boleh jadi pejabat, tidak boleh jadi tentara, tidak boleh jadi apa. Jadi pengemis bolehlah, tapi di sudut belah situ ya. Nah, itu apartheid itu seperti itu. Jadi benar-benar dipisahkan. Nah, kenapa di Indonesia tidak ada? Karena di Indonesia mah si Belandanya itu kabur duluan sebelum tahun 49. Sebelum tahun 46 bahkan. Pas tahun 45 tuh udah kalah, mereka tuh balik lagi. Ada yang kabur ke Australia dan sebagainya. Sehingga populasi di Indonesia, di Nusantara itu kecil sekali. Mungkin pernah sampai 1-2 juta orang Belanda di Indonesia tuh pernah. Tapi pas zaman tahun 45 tuh hanya sisa beberapa ratus ribu orang. Dan kebanyakan dari mereka juga berhasil mengungsi. Sehingga tidak ada lagi pemerintahan, tidak ada lagi orang Belanda yang stay di sini. Itu perbedaan yang paling jelasnya. Gitu. Oh, jadi aku baru tahu nih ilmu baru. Ya sebenarnya apartheid itu dalam bagian yang tidak resmi itu sering terjadi di mana-mana. Kalau yang tadi mah apartheid udah jadi konstitusi. Oh, sama ini enggak, berarti kalau Amerika kayak tapi dia kan menyingkirkan suku aslinya gitu. Iya. Itu disebut apartheid juga enggak? Apartheid itu nama khas di sana. Cuman praktek pemisahan itu udah terjadi di mana-mana. Termasuk di waktu Indonesia dijajah Belanda tuh gitu. Waktu dijajah ya, bukan setelah merdeka. Tapi jadi misalkan di Bandung gitu, orang Belanda tuh memisahkan diri dari pribumi. Orang Belanda dikelilingi sama orang Cina. Nah, orang pribuminya dibentengin orang Cina. Cina tuh dijadiin benteng. Nah, makanya orang pribumi suka benci setengah mati sama orang Cina tuh karena sejak zaman Belanda tuh dia tuh dijadiin benteng gitu. Gitu. Begitupun di Jakarta, di mana-mana tuh seperti itu. Kayaknya video detailnya udah dijelasin kemarin yang pas penjelasan. Iya, pas penjelasan episode Betawi itu. Nah, orang Betawi itu kan sebenarnya juga bukan orang asli Indonesia, tapi itu adalah hasil bentukan dan kebijakan dari pemerintah kolonial, dari VOC sampai pemerintah kolonial Belanda. Gitu. Sama buat teman-teman juga yang bertanya mana nih reaksinya Pak Guru tentang merugikan perusahaan judul dipenjarakan, sama yang banyak juga yang nge-mention di Pak Guru bahas tentang film animasi One for All. Nah, Pak Guru sudah membahasnya detail. Nanti tonton aja langsung. Iya, di sini ya. Karena saya mau bertanya tapi udah detail, nanti saya cantumkan saja linknya langsung di situ. Oke, terima kasih Pak Guru untuk hari ini. Jangan lupa teman-teman, itu buku terbaru Guru Gembul. Judulnya ngomongin logical fallacy. Sudah ada di marketplace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.